من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita majelis ke-36 di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab terakhir di Kitabut Taharah, bab haid. Kita masuk di hadits 138. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, inna Fatimata binta Abi Hubaysh kanat tustahab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haid damun aswadu yu'rafu fa idza kana dhalika fa amsiki minas shalah fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastankarahu Abu Hatim. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Fatimah bintu Abu Hubaysh kanat tustahab, sedang keluar darah istihadah yang disebut dengan darah penyakit, darah karena sakit, menunjukkan perempuan itu tidak sehat. Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, inna damal haid damun aswad. Sungguh darah haid itu adalah darah hitam. Yu'raf, dikenal. Itu sekarang penjelasan ciri darah haid. Hitam dikenal di kalangan perempuan. Fa idza kana dzalik, kalau memang yang keluar itu adalah darah seperti yang disebutkan tadi, fa amsiki minas shalah, maka berhentilah dari salat, kan itu haid. Wa idza kana al-akhar, tapi jika darah yang lain tidak sama dengan ciri sifat darah haid, fatawaddai wa sholli, maka cukup kamu berwudu dan salat. Kata beliau riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, hadits sahih menurut Ibn Hibban dan Al-Hakim. Abu Hatim mengingkari hadits ini. Itu ada perselisihan terkait dengan kesahihannya. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di sunannya nomor 286, An-Nasa'i di Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Kubra, jilid 1 halaman 186, Ibn Hibban di nomor 1348, Al-Hakim, Ibn Hibban di Sahih Ibn Hibban, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim nomor 174, dan Abu Hatim nomor 117. Derajat hadits
diperselisihkan akan sahihnya hadits ini. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Diisyaratkan oleh penulis. Dan beberapa imam hadits seperti Abu Hatim, Ar-Razi, dan Imam At-Tahawi, serta Ibn Abdil Bar mendhaifkannya. Iya. Kalau yang mensahihkannya, ini yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Disahihkan oleh Ibnu Hibban, demikian pula Al-Hakim yang mensahihkannya. Dan yang mendhaifkannya lebih banyak daripada yang mensahihkannya. Iya. Tapi sebentar kita bisa naikkan derajatnya dengan hadits berikutnya. Makanya belum bawakan tidak satu, karena ini tidak terlalu kuat kalau dipakai berdalil. Maka belum sebutkan hadits berikutnya lagi, 139. Wa fi hadithi Asma binti Umais inda Abi Daud. Dan dalam hadits Asma binti Umais di dalam riwayat Imam Abu Daud. Litajlis fi mirkan fa idza ra'at sufratan faqal ma fal taktasil lidzuhri wal 'asr ghuslan wahidan wa taktasil lil maghrib wal 'isya ghuslan wahidan wa taktasil lil fajr ghuslan wahidan wa tawadda fi ma baina dzalik. Ini hadis sama dengan riwayat tadi, cuma di sini ada tambahan lagi. Dalam hadits Asma bintu Umais menurut riwayat Imam Abu Daud, Nabi berkata kepadanya, hendaklah dia duduk dalam suatu bejana tempat air. Maka jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, hendaklah ia mandi sekali untuk sholat duhur dan asar, dan mandi sekali untuk maghrib dan isya, dan mandi sekali untuk sholat subuh, dan berwudu antara waktu-waktu tersebut. Sumber hadits ini riwayat Imam Abu Daud di nomor 296. Derajat dhaif juga. Hadits ini didhaifkan karena dalam sanadnya Suhail ibn Abu Saleh, dia menyelisih rawi yang lebih kuat darinya. Iya, jadi dua hadits ini sama-sama dhaif. Iya, sama-sama dhaifnya. Secara sanad. Iya. Dan akan datang nanti hadits yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim yang membuat kita nanti tidak berdalil dengan dua hadits ini. Terkait dengan Ummu Habibah bintu Umais itu. Iya. Akan datang nanti terkait dengan penyebutan masalah warna darah. Yang beliau ingin sampaikan di sini nanti adalah terkait dengan ciri darah haid. Ciri darah haid. Dan itu nanti kita bisa cukupkan dengan istiqra', penelitian. Dengan penelitian. Kita lihat dulu. Jadi dua hadits ini dhaif yang menjelaskan ciri dari darah haid. Kita sebut sedikit ini biografi Asma karena baru lewat sini Asma bintu Umais. Iya. Asma, namanya Asma bintu Umais, termasuk perempuan yang awal masuk Islam dari kalangan perempuan. Termasuk orang yang awal masuk Islam dari kalangan perempuan. Beliau ini adalah istrinya Ja'far ibn Abi Thalib. Istrinya Ja'far ibn Abi Thalib.
Ya, apanya Rasulullah itu? Hah? Apanya Rasulullah? Ini Ja'far. Iparnya. Ja'far bin Abi Thalib. Apanya Rasulullah? Apa? Rasulullah apa? Siapa bapaknya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ini Ja'far? Apa? Ini Ja'far bin Abu Thalib. Sepupu. Apa? Saudaranya Ali. Gitu kalau bin Abu Thalib. Iya. Kalau bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Ini bin Abu Thalib. Iya. Jadi kita tidak bercerita tentang Ja'far. Istrinya ini. Jadi Asma bintu Umais ini istrinya Ja'far. Yang menjadi pembicara waktu dia berhijrah ke Raja Najasyi. Ke Habasyah sana di Afrika. Mereka pergi lari dengan agamanya karena tidak bisa menjalankan Islam di Mekah. Maka mereka berhijrah ke Habasyah. Saat orang musyrikin mengutus Amr ibn al-As juga ke sana untuk menghasut Raja Najasyi supaya diusir juga kaum muslimin yang ke sana. Maka Raja Najasyi ketika mendengarkan hal tersebut memanggil para sahabat yang hijrah ke sana dan yang berbicara ini Ja'far. Iya, adalah Ja'far. Dan Asma ini istrinya, termasuk yang berhijrah bersamanya. Perempuan awal-awal masuk Islam. Hijrah bersamanya ke negeri Habasyah. Kemudian setelah para sahabat banyak hijrah ke Madinah, maka mereka kembali dari Habasyah dan pindah hijrah ke Madinah. Jadi 2 hijrah. Dia berhijrah. Ketika Ja'far meninggal, waktu perang, dia dinikahi oleh Abu Bakar. Iya. Dan setelah Abu Bakar meninggal, dia dinikahi oleh Ali ibn Abi Thalib. Ini perempuan beruntung sekali. Masya Allah. Iya. Tidak dibiarkan menjanda lama. Meninggal Ja'far, dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika meninggal Abu Bakar, dia dinikahi oleh, tentunya Ja'far meninggal kapan? Waktu Nabi masih hidup. Iya, di perang. Yang Nabi waktu meninggal Ja'far menyuruh istrinya untuk buatkan makanan. Dikirim ke keluarganya karena mereka telah datang berita sedih. Meninggal mati syahid. Ketika Ja'far meninggal, dia dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setelah Abu Bakar meninggal, yaitu Rasulullah sudah meninggal, kemudian Abu Bakar 2 tahun berikutnya meninggal. Ketika Abu Bakar meninggal, dia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan yang anehnya, kalau tidak takut memperpanjang ini biografi, saya akan masukkan di biografinya ini. Tapi karena kita bukan itu tujuan utamanya. Semua suaminya dia dapat anak. Di Ja'far dia punya anak. Di Abu Bakar dia punya anak. Di Ali bin Abi Thalib dia punya anak.
Ini perempuan Masya Allah luar biasa. Iya. Dan dia memiliki keutamaan yang banyak. Dinikah oleh Ali bin Abi Thalib dan wafat tahun 39 Hijriah di kota Damaskus. Yaitu dia wafat bahkan lebih umur daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi wafat setelah Ali meninggal. Wafatnya setelah Ali meninggal. Alhamdulillah tidak menikah lagi setelahnya juga. Ya karena sudah tua juga. Sudah tua. Iya. Ini iya. Belum. Radhiyallahu ta'ala anha. Dijaga umurnya Masya Allah. Iya. Adapun fikih hadis tadi. Iya. Ini ada beberapa hal yang dibahas. Di antaranya adalah ciri dari haid. Tapi kita sudah ambil di pertemuan yang lalu. Di awal pembahasan. Yang disinggung di sini adalah masalah warna. Darah haid warnanya merah kehitaman. Dan juga ketika kena air. Darah haid itu kalau kena air, airnya warna merah. Kalau darah selain darah haid kena air, airnya akan berwarna keruh. Kekuningan atau kecoklatan. Itu saya tidak sebutkan lagi di sini karena sudah di pekan lalu. Perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Nah, di sini fikih hadis tidak ada batasan tercepat dan terlamanya seorang wanita haid. Demikian pula tidak ada batasan berapa lama seorang perempuan berada di masa suci antara dua haid. Iya, para ulama membicarakan sebenarnya waktu terpendek seorang perempuan haid itu berapa lama? Terpendeknya mereka berselisih pendapat terkait dengan hal tersebut. Ada mengatakan paling sedikit 3 hari. Ada mengatakan paling sedikit 1 hari 1 malam. Iya. Dan macam-macam pendapat dari para ulama. Tapi semua pendapat yang ada itu tidak punya dalil yang kuat. Sehingga kebanyakan dari ulama seperti orang-orang Malikiyah, Dhahiriyah, sebagian juga di kalangan salaf, ulama terdahulu, Ibnu Taimiyah memilih, Ibnu Qayyim memilih bahwa tidak ada batasan terpendeknya perempuan itu haid. Tidak ada dibilang perempuan itu hanya haid paling pendek sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Kenapa? Tidak ada dalil kuat. Tidak ada dalil kuat. Yang paling kuatnya adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Allah cuma katakan kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan itu darah najis. Jauhi perempuan saat dia haid. Berarti ilahnya adalah cuma di darah. Kita tidak berbicara waktu. Berapa terpendeknya. Tapi kalau ada darah di atas ciri darah haid yang kita sebutkan pekan lalu, maka haid. Bahkan kata para ulama, walau qatrah, walaupun hanya setetes, keluar darahnya setetes di atas ciri darah haid yang kita sudah sebutkan sekali lagi pekan lalu, maka dia haid. Setelah itu tidak keluar lagi, maka suci. Maka dia telah suci. Ini terkait dengan terpendeknya seorang perempuan itu haid. Yang benarnya tidak ada batasan. Kita tidak punya dalil hal tersebut. Kita hanya berbicara masalah darah. Adapun terpanjangnya berapa lama, berapa hari seorang perempuan itu biasanya haid, juga sama. Tidak ada dalil syar'i. Tidak ada dalil secara nas Quran ataupun hadis
yang menjelaskan berapa haid terlama dari seorang perempuan. Dari seorang perempuan. Maka dari sinilah juga para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan selainnya, mereka memilih tidak ada batasan. Walaupun di sana ada pendapat bahwa terlama 10 hari. Ada juga pendapat terlama adalah 15 hari. Ada juga bahkan terlama 17 hari. 17 hari. Dan semua itu tidak punya dalil kuat. Maka yang benarnya tidak ada batasan terlamanya, tapi kembali ke darah yang keluar. Tapi kita perlu perhatikan baik-baik. Mayoritas ulama rahimahumullah, mereka mengambil dari al-istiqra' wa tatabbu', mengambil dari penelitian dan selalu mengikuti khobar perempuan. Mereka selalu bertanya di banyak perempuan. Mereka melakukan penelitian bahwa seorang perempuan itu tidak ada didapati mereka haid melebihi 17 hari. Banyak perempuan melebihi 7 hari, yaitu sampai ke 15 hari. Itu banyak kejadian. Banyak kejadian perempuan haid terpanjang 15 hari. Tapi pernah didapati ketika para ulama kita meneliti perempuan ini dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Seperti yang terkenal orang Malikiyah, orang Syafi'iyah, orang Hanabilah, mayoritas ulama madhab mereka meneliti lebih banyak perempuan itu terpanjang 15. Cuman juga ada penelitian lain menurut Malikiyah, Syafi'iyah. Sebagian lagi terbagi ulama madhab masing-masing meneliti, menanyakan tentang perempuan dari zaman ke zaman. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah bahkan pernah didapat ada seorang perempuan haid 17 hari dan tidak pernah didapat lebih dari 17 hari. Lebih dari 17 hari. Ini terpanjangnya. Ini bukan berdasarkan dalil Quran atau hadis, tapi berdasarkan penelitian terhadap para perempuan yang haid. Kebanyakan perempuan 7-8. Itu kebanyakan perempuan. Tapi di sana juga ada perempuan haid sampai 15 hari. Dan ada juga perempuan yang haid pernah didapat 17 hari. Dan belum pernah didapat ada perempuan yang haid lebih dari 17 hari. Belum pernah didapat. Kalau ada didapat seperti itu, ada bahkan di para sahabat. Tapi bukan darah haid yang keluar. Melainkan darah istihadah. Yang kita nanti akan berdalil dengan hadits setelahnya. Kita tidak berdalil dengan hadits ini. Nanti ada hadits yang lebih sahih darinya. Nanti kita bicarakan di sana. Bahwa ada perempuan yang keluar terus darahnya. Dan ini yang diuraikan oleh para ulama kita. Yang nanti menunjukkan bahwa fatwa terkait dengan darah haid itu nanti akan berubah-berubah. Sehingga terhasilkan dari itu tadi, muncul pertanyaan para ulama rahimahumullah adalah masalah berapa lama seorang itu tidak haid antara dua haidnya itu. Dan para ulama juga berselisih di sini. Bagi yang berpendapat bahwa seorang perempuan itu haid kebanyakannya 10 hari, maka antara dua haid ada 20 hari. Ada 20 hari. Bagi yang mengatakan 15 hari berarti antara dua haid 15 hari suci. Bagi yang mengatakan 17 hari berarti ada
13 hari dia suci. Tapi semua ini adalah sama. Tidak ada dalil. Yang benarnya kembali ke darah. Kalau ada perempuan haid hanya 4 hari. Sudah. Berarti antara dua sucinya 26 hari. 26 hari. Ada perempuan misalnya haid 7 hari. Sudah berarti antara sucinya dan haidnya adalah berapa? 23 hari. Iya. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pilih juga. Bahwa tidak ada bisa dikatakan, bisa kita pastikan bahwa perempuan itu adalah masa sucinya tanpa haid antara haid satu dengan haid berikutnya sekian hari langsung ditentukan. Tidak bisa. Karena asalnya diperselisihkan. Berapa terpanjang dan berapa terpendek. Tapi yang jelas dalam masalah ini adalah masalah rumit. Kembali kepada darah. Atau nanti kembali ke masalah nanti yang kita uraikan. Masalah perempuan yang punya kebiasaan atau tidak punya kebiasaan. Itu masalah berikutnya. Seorang perempuan yang tidak memiliki kebiasaan. Dan bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Ini diisyaratkan oleh Nabi tadi. Darah haid, darah yang hitam. Merah kehitaman. Darah haid itu kalau ditaruh di air, airnya warna merah. Kalau tidak maka akan berwarna keruh atau coklat. Kekuningan. Itu faedah seorang perempuan yang tidak memiliki kebiasaan. Dan bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Maka dia melihat kepada ciri darah. Ini ada seorang perempuan. Keluar darah istihadah. Keluar juga darah haid. Dia sebelumnya tidak punya kebiasaan haid. Kadang 7 hari, kadang 8 hari, kadang 5 hari. Kadang begitu keluar. Tidak punya kebiasaan. Kadang di awal bulan, kadang di tengah bulan, kadang di akhir bulan. Tidak punya kebiasaan. Tapi dia adalah perempuan yang paham ciri dari haid. Dengan pelajaran pekan lalu. Warnanya merah kehitaman. Baunya busuk. Kalau sudah keluar, tidak akan membeku lagi. Kalau masuk di air, warnanya merah. Iya. Ini ciri-ciri yang telah lewat. Iya. Dia paham. Dia bisa membedakan darah. Oh, dia lihat darah yang keluar. Ini haid. Dia lihat lagi waktu yang lain. Oh, ini bukan. Maka kalau seperti ini, kembali kepada ciri darah. Kapan dia lihat bahwa yang keluar darinya adalah darah haid, maka dia tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Iya. Tapi kalau dia lihat ternyata ini tidak di atas ciri darah haid, maka dia mandi, sholat, dan nanti kita akan sebutkan bagaimana mandinya. Dia mandi dulu pertama ini karena telah suci dari haid. Karena darah yang keluar sekarang bukan lagi darah haid, sudah berganti dengan darah istihadah. Dia mandi, sholat, sudah halal bagi suaminya untuk mendatanginya walaupun masih keluar darah. Ini perempuan yang pertama ini. Tidak punya kebiasaan tapi punya ilmu tentang perbedaan darah. Haid dan darah istihadah. Ketiga, seorang perempuan yang memiliki kebiasaan dan tidak bisa membedakan darah. Ini kebalikan dari masalah pertama tadi. Ada jenis perempuan punya kebiasaan. Dia selalu haid di awal bulan. Atau dia selalu haid di tengah bulan. Atau dia selalu haid di akhir bulan. Punya kebiasaan. Qadarullah keluar darah yang lain. Jadi dia punya kebiasaan. Dan tidak bisa membedakan antara darah. Dia bingung ini yang keluar darah apa. Anggaplah dia belum punya ilmu tentang darah itu. Walaupun di hadits tadi hendaklah dia duduk di air cuci. Iya. Nanti warna apa airnya? Itulah. Tapi anggaplah ini perempuan tidak tahu. Tidak bisa bedakan darah. Tapi dia sudah punya kebiasaan haid. Apa yang harus dilakukan? Maka dia kembali
kepada kebiasaan haidnya. Apa faedahnya kita tahu begitu? Kalau yang pertama tadi, faedah kedua tadi, setiap keluar darah di atas ciri darah haid, haid. Bukan di atas ciri darah haid, suci. Kalau ini, dia punya kebiasaan tidak bisa membedakan darah. Maka misal, dia punya kebiasaan awal bulan. Yang keluar awal bulan, itulah haidnya. Kalau keluar lagi di tengah bulan, akhir bulan, bukan haid. Itu faedahnya. Bukan haid. Karena dia ikut kepada kebiasaan yang ada. Kalau punya kebiasaan. Dan nanti ada lagi masalah yang lebih rumit daripada dua ini. Sekarang ini alhamdulillah, ringan. Tidak punya kebiasaan, tapi dia tahu ciri darah. Kembali ke ciri darah. Yang kedua, masalah sekarang adalah dia tidak tahu ciri darahnya, tapi dia punya kebiasaan. Maka kembali kepada kebiasaan. Kalau tadi lihat darah. Faedah keempat ini, seorang perempuan yang sedang keluar darah istihadah. Ini yang diisyaratkan di hadis tadi, dan akan datang nanti juga isyaratnya di hadis yang lebih sahih daripada dua hadis ini. Yaitu perempuan yang sedang keluar darah istihadah boleh menjamak sholat dengan satu kali mandi. Ini yang disebut oleh para ulama kita jamak suri. Yang Nabi isyaratkan tadi. Dan nanti akan ada isyarat yang lebih sahih dari ini. Iya, lebih terang lagi, lebih jelas. Jadi dia itu boleh 3 kali mandi. Dan boleh tidak mandi. Kalau itu darah istihadah. Diakhirkan sholat duhur sampai mendekati waktu asar. Dia mandi, sholat duhur. Masuk waktu asar, sholat asar. 1 kali mandi, 2 sholat. Jamak. Iya. Masuk waktu maghrib. Dia akhirkan sampai akhir waktu. Dia nanti sekitar sebelum 30 menit lah. Karena Syekh Ibnu Utsaimin juga teliti. Antara terbenamnya matahari dengan hilangnya warna orange atau warna kuning di ufuk barat itu sekitar 30 menit berdasarkan penelitian. Iya, berdasarkan penelitian. Jazakumullah khairan. Masya Allah. 2 orang deh. Dapat hadiah buku. Ah ini tas satumu. Kasih mamamu. Iya. Untuk ikhwat sisa 1. Baik. Ini boleh dia akhirkan sholat maghrib. Dia akhirkan sholat maghrib. Tapi sampai kapan? Syekh Ibnu Utsaimin sudah teliti. Belum duduk melihat itu berapa menit. Kan waktu maghrib ketika bulatan matahari itu hilang di permukaan laut. Ketika bulatan matahari hilang di atas permukaan laut, maka di ufuk barat ada warna kuning atau awalnya tadi warna apa? Iya, orange atau warna itu yang sebab matahari turun. Waktu Isya itu kalau hilang itu warna. Waktu Isya itu awalnya kalau hilang itu warna. Syekh Ibnu Utsaimin belum lihat, belum teliti. Karena Syekh Ibnu Utsaimin Masya Allah, di setiap masalah dia teliti dulu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu. Dan dikatakan oleh Nabi. Belum teliti. Ternyata itu sekitar 30 menit. Hilang. Maka dari tadi maghrib, adzan maghrib, 30 menit kemudian itu sudah masuk waktu Isya. Maka seorang perempuan boleh dia duduk, masuk waktu maghrib. Boleh dia tunggu dulu. Tidak langsung sholat. Mendekati waktu Isya, iya, dia ukur. Pelaksanaan sholat maghrib berapa menit, kemudian mandinya sebelumnya berapa menit. Dia mandi, kemudian dia sholat maghrib. Keluar maghrib, langsung sholat Isya. Ini disebut jamak suri. Iya, akhirkan maghrib, awalkan Isya. 1 kali mandi. Iya, dan sholat subuh 1 kali mandi. 3 kali mandi dalam
sehari semalam di 5 kali waktu sholat. Iya, di 5 kali waktu sholat. Tapi ini kalau dia mampu, akan ada lafaz hadis nanti. Kalau kamu mampu, kata Nabi. Kalau tidak mampu, nanti dia malah itu setiap hari dilakukan, malah sakit. Tidak, cukup berwudu setiap kali sholat. Akan datang nanti. Wudu setiap kali sholat. Ini bagi perempuan yang keluar darah istihadah. Nah, ini hadits yang lebih sahih yang saya bilang tadi, ya, kita baca lebih sahih daripada sebelumnya. Kata beliau, wa an Hamnah binti Jahsh qalat kuntu ustuhab. Ini Hamnah ini iparnya Nabi. Iparnya Nabi. Dia datang kepada Nabi bertanya ini. An Hamnah binti Jahsh qalat kuntu ustahab haidatan kabiratan syadidatan fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam astafti faqala innama hiya ruqdatun minasyaitan fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'atan. Masya Allah, ini lebih jelas daripada yang tadi. Tumaktasili faidastanqa'ati fasalli arba'atan wa ishrina aw thalathatan wa ishrina wasumi wasalli fa inna dhalika yujzi'uk wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa fa in qawiti antu akhir ad-duhra wa tu'ajjil asr thumma taktasili hina tatuhurin wa tusallin ad-duhr wal asr jami'an thumma tu'akhirin al-maghrib. Orang lain ini sama, alhamdulillah. Sama ya, antum saksi ya. Thumma tu'akhirin al-maghrib wa tu'ajjilin al-isya. Thumma taktasilin wa tajma'in bainas salataini faf'al wa taktasilin ma'as subhi wa tusallin. Qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya rawahul khamsa illa an-Nasa'i wa sahahu Tirmidzi wa hasanahul Bukhari. Ini lebih sahih daripada yang sebelumnya tadi. Cuman tadi beliau sebutkan untuk menjelaskan ciri darah haid. Kata beliau, hadits panjang dari Hamnah bintu Jahsh. Dia berkata, saya pernah mengeluarkan darah penyakit, darah istihadah yang banyak sekali. Bahkan di sebagian lafaz beliau berkata, fala athur. Saya tidak pernah suci dari yang namanya darah. Jadi selalu keluar darah, selalu keluar darah. Di kalangan perempuan sahabat ada beberapa orang yang seperti itu. Iya. Tidak pernah suci, tidak pernah bersih dari darah. Maka saya menghadap kepada Rasulullah SAW untuk meminta fatwanya. Dari sini menunjukkan bolehnya seorang meminta langsung fatwa kepada seorang alim. Iya, kepada seorang alim. Kalau dia tidak tahu masalah. Kalau dia tidak tahu, maka dia bertanya. Apa Nabi katakan kepadanya? Setelah digambarkan, saya ini tidak pernah bersih. Maka Nabi katakan kepadanya, itu hanyalah ruqdatun minasyaiton, itu gangguan setan itu. Karena seorang yang istihadah, itu bisa juga dari setan. Yang menggoncang rahimnya sehingga selalu keluar darah. Iya, jadi darahnya itu tidak pernah tinggal di rahim. Mengalir keluar. Sehingga darah segar terus, tidak di atas darah haid. Jadi Nabi bilang situ, maka anggaplah 6 atau 7 hari sebagai masa haidmu. Jadi Nabi bilang kepadanya, kamu dalam setiap bulan hitung saja sebagai haid 6 atau 7 hari. Pokoknya 6 atau 7 hari kamu hitung dirimu haid. Kenapa 6 atau 7 hari? Karena itu yang dipakai kebanyakan perempuan. Paling banyak perempuan itu haid 7 hari. Atau 6 hari atau 8 hari. Yaitu lebih 1 hari atau kurang sehari. Paling sering 7. Maka Nabi bilang kepadanya, anggaplah dirimu haid 6 atau 7 hari.
Iya. Kemudian mandilah. Walaupun masih keluar darah, mandi. Jika engkau telah bersih, maka sholatlah 24 atau 23 hari. Berarti kalau gini maksudnya, kenapa bisa 24 atau 23? Yaitu kalau dia haid, anggap haidnya 6 hari, berarti dia sholat berapa? Berapa hari? 24. Kalau dia anggap 7 hari, berarti dia sholat berapa? 23 hari. Lihat anjuran Nabi. Dipahami ini? Jadi kalau memang kejadian, seorang perempuan sepanjang bulan itu, dalam sebulan itu selalu keluar darah, maka dia anggap haid 6 atau 7 hari. Sisanya istihadah. Sisanya istihadah. Iya. Dan jadi 24 atau 23 hari berpuasalah dan sholatlah. Karena hal itu cukup bagimu. Kerjakanlah seperti itu setiap bulan. Jadi Nabi bilang selalu lakukanlah hal itu setiap bulan. Sebagaimana wanita-wanita yang haid. Ini menunjukkan Nabi kembalikan kepada kebanyakan perempuan. Sebentar kita akan lihat fikihnya. Kembalikan kebanyakan perempuan. Jika engkau kuat untuk mengakhiri sholat duhur dan mengawalkan sholat asar, maka kerjakanlah. Kemudian engkau mandi ketika suci dan engkau sholat duhur dan asar dengan jamak. Ini yang kita bilang tadi. Kalau kamu kuat, Nabi bilang kalau kamu kuat, akhirkanlah sholat duhur, awalkan sholat asar di waktunya. Awalkan, akhirkan sholat duhur sampai akhir waktu. Dan kamu mandi. Dan kamu mandi. Demikian pula untuk sholat maghrib. Kemudian engkau mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya. Lalu engkau mandi pada waktu subuh dan sholatlah. Jadi 3 kali mandi juga. Sama dengan tadi yang disebutkan. Iya. Beliau bersabda, inilah salah satu dari 2 hal yang paling aku sukai. Maksudnya kan boleh wudhu. Tapi kalau kamu mampu mandi, lebih bagus. Lebih bagus. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasai, sahih menurut At-Tirmidzi dan hasan menurut Al-Bukhari. Hadits ini diriwayatkan sumbernya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad, Abu Daud, Musnad Imam Ahmad jilid 6, ya, halaman 381, Abu Daud nomor 287, At-Tirmidzi 128, Ibnu Majah 622. Derajat hadits sahih. Ini yang kita pakai daripada tadi 2 sebelumnya. Daripada 2 sebelumnya. Biografi Hamnah dulu. Hamnah bintu Jahash. Hamnah bintu Jahash, saudari dari Zainab bintu Jahash, istri Nabi SAW. Makanya saya bilang tadi ini Hamnah iparnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena dia adalah saudari dari Zainab bintu Jahash. Iya. Istri ini Hamnah ini, istri dari sahabat Mus'ab ibn Umair. Yang Masya Allah meninggal di perang Uhud. Ketika meninggal di perang Uhud, terkenal kisahnya, dia tidak punya pakaian. Kalau ditutup atasnya kelihatan bawahnya, maka ditutuplah dengan idhir, rumput. Bagian bawahnya, susahnya di kehidupan para sahabat dulu. Tapi mereka tidak mundur dari Islam. Jadi ini Hamnah, istri dari Mus'ab ibn Umair. Dan ketika Mus'ab meninggal mati syahid di perang Uhud, maka dia dinikahi oleh Tolhah ibn Abdillah. Beliau dinikahi oleh Tolhah ibn Abdillah. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Fikih hadits. Ya. Ini rata-rata biografinya singkat ya, karena kita tidak lagi menulis buku sejarah. Ya, kalau tidak takut panjang, kita bisa sebutkan berapa anaknya. Ya, terus sampai sekarang saya belum tahu tahun berapa dia meninggal. Ya, nanti dicari-cari lagi. Ya, tahun berapa pastinya ini perempuan ya meninggal. Sahabat dari sahabat perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun fikih hadits, seorang perempuan, sekarang keadaan ketiga ini ya, seorang perempuan yang tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan darah. Ini keadaan ketiga ini. Keadaan pertama yang kita sudah sebutkan sebelumnya.
tidak punya kebiasaan tapi bisa bedakan darah. Ini kembali kepada apa tadi? Ciri darah. Terus ada perempuan punya kebiasaan tidak bisa membedakan darah. Kembali kemana tadi? Ke kebiasaan. Sekarang ada perempuan lagi. Seorang perempuan yang tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan darah. Ini masalah rumit. Iya, bisa-bisa kita minta ampun kepada perempuan seperti ini. Tidak punya kebiasaan, kadang awal bulan, kadang tengah bulan, kadang akhir bulan. Terus tidak bisa membedakan darah. Darahnya itu tidak ada perbedaannya. Antara haid dan istihadah. Sama warna darahnya karena campur. Jadi dia itu punya darah haid. Keluar juga istihadah, banjir. Sehingga menutupi itu warna darah haid, menutupi bau darah haid. Ditaruh di air, merah juga tidak, keruh juga tidak. Nah, ini Masya Allah. Iya, apa yang harus kita lakukan kepada perempuan yang seperti ini? Semoga Allah beri kita hidayah. Iya, apa yang harus kita lakukan ini? Maka yang seperti ini, lihat kepada kebanyakan perempuan. Kita tanya, kalau ada perempuan datang ke antum bertanya tentang begitu, Ustaz, saya ini tidak punya kebiasaan, darah saya begini, oh coba bawa simpel darahmu, taruh di air, warnanya juga tidak jelas. Dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Kita bertanya kepadanya, ibu tak berapa lama kalau haid? Orang di dekatnya dulu, jangan langsung mulai dengan orang lain. Kan biasa tidak jauh itu antara keturunan. Ibu punya kebiasaan atau tidak? Kalau dia bilang punya kebiasaan, kita bilang berapa hari? 7, sudah. Ikut ibu tak? Karena itu penyakit keluar terus, kamu tidak jauh dari ibu. Kalau dia bilang ibuku juga kacau beliau. Tahu kacau beliau tuh? Tidak punya juga kebiasaan sama dengan saya. Juga tidak bisa juga membedakan darah. Tante, tanya lagi. Ada tantemu? Ada. Punya kebiasaan? Bisa bedakan darah? Kalau juga satu keluarga kacau. Anggaplah begitu. Maka kembali kebanyakan perempuan. Dia mencari tahu. Kebanyakan perempuan di Makassar ini, iya, berapa hari, dia misalnya status DWA, tolong komen, berapa hari kalian haid? Paling mudah sekarang, nggak perlu pergi ke rumah, dari rumah ke rumah. Iya. Maka dia lihat nanti kebanyakan perempuan di Makassar ini, kenapa kita bilang di Makassar? Supaya iklimnya sama, musimnya sama. Karena haid itu biasa berpengaruh juga dengan hal tersebut. Maka jangan tanya dulu orang Jakarta. Tanya dulu, survei dulu orang Makassar ini. Atau perempuan di atas lagi di JF semua ini. Bilang ke, berapa hari kalian haid? Bilang begitu saja. Iya, tanya. Kalau kebanyakan dari mereka bilang 7, maka sudah 7 haid. Sisanya suci. Ini cara mudah. Karena kita lihat darah, tidak jelas. Kita tanya kebiasaan, tidak punya. Maka kembali kepada kebanyakan perempuan. Dari mana kita dapat faedah ini? Ucapan Nabi kita tadi. Ucapan Nabi kita tadi. Ini Hamna selalu keluar darah haid. Tidak punya kebiasaan karena sepanjang tahun. Tidak bisa juga membedakan darah. Maka kata Nabi, sudah kamu haid 6 atau 7. Karena demikian itulah perempuan kebanyakan haid. Ini cara Masya Allah. Iya. Kemudian faedah kedua, mohon maaf ini panjang kali ini ya. Dianjurkan memakai hal-hal yang menahan darahnya dari mengalir ke lantai atau yang semisalnya. Dianjurkan. Iya. Dia lakukan hal tersebut. Karena ini darah, kalau darah haid najis. Kalau bukan darah haid, di atas pendapat yang kuat bukan najis, tapi nanti orang jijik atau kotor.
Kemudian perempuan yang sedang keluar dari istihadah tetap sholat dan puasa serta tetap boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Ini sama dengan fikih sebelumnya dan ini yang kita pakai yang lebih sahih. Orang yang darah istihadah keluar tetap sholat, tetap puasa kalau bulan Ramadan dan tetap boleh bagi suaminya untuk berhubungan badan dengannya. Ini saja dulu, Masya Allah. Masih banyak ini masalah. Iya, tapi kita singgung lagi di pertemuan berikutnya, di hadits berikutnya lagi insyaallah ta'ala. Kita adzan dulu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut di tanya jawab. Afwan Ustaz, saya biasa dibawakan makanan oleh tetangga yang di mana makanan tersebut adalah kadang makanan acara ulang tahun atau acara ke 100 hari orang yang sudah meninggal. Padahal saya tidak pernah meminta. Kadang juga ia menyimpan makanan tersebut di rumah saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus membuangnya atau memakannya? Karena takut mubadzir. Masya Allah. Kalau ada makanan dikasih, ya kita ambil untuk menjaga perasaan tetangga. Tapi kita tidak boleh makan. Kan tidak boleh kita memakan makanan dari acara bid'ah. Tidak boleh kita memakan dari makanan acara bid'ah. Nanti kita buang. Jangan dikasih lihat orangnya kalau kita buang. Iya, kita buang tentunya sembunyi-sembunyi. Ini kalau kita tidak bisa menasehatinya. Kalau kita bisa menasehatinya dari awal, bahwa mohon maaf saya tidak makan. Kalau dia lihat bahwa orang itu mendengar yang dia ngomong. Supaya nanti tidak diulangi lagi, nanti setiap tahun begitu terus. Maka kita dari awal kalau memang orang itu kita lihat biasa kita kasih tahu, maka kita sampaikan. Iya, kalau saya tidak makan kalau dari acara-acara yang tidak Nabi anjurkan untuk diacarakan. Dia kasih tahu kalau bisa, kalau tidak maka dia terima dan dia buang. Tidak boleh dia makan. Tidak boleh dia beralasan mubadzir. Hal yang haram tidak dipakai alasan mubadzir. Kalau begitu, kalau alasannya begitu, ada sapi dibawa oleh air sebelah. Mati. Kita mau makan karena mubadzir nanti. Tidak boleh. Karena sapi yang mati karena tenggelam, walaupun baru mati karena tenggelam, haram. Misalnya kita lihat dia masih gerak, kita angkat naik dari air, ternyata mati. Tidak boleh, mubadzir ini, lumayan ini bisa makan sepekan. Iya, tidak ada mubadzir kalau yang haram. Iya, yang haram tidak ada alasan mubadzir. Apakah ketika kita mendapati imam bangkit dari ruku, namun dia belum sempurna berdirinya, apakah kita boleh langsung ruku dan terhitung mendapat ruku? Tidak. Kalau kita mendapati imam sudah bangun, sami Allahu liman hamidah atau mulai naik punggungnya, maka kita tidak dianggap dapat. Tidak dianggap dapat. Karena yang dianggap dapat itu kita dapat imam saat dia sedang ruku. Adapun kalau dia sudah mulai berdiri, kita tidak dianggap dapat. Wallahualam. Bagaimana hukumnya seorang penuntut ilmu yang masih gemar menceritakan aib saudaranya dan bahkan mencari-cari aib saudaranya? Tidak boleh hal tersebut. Itu kekurangannya. Itu salah. Karena kita tidak boleh mencari aib saudara. Iya. Atau menggosipi aib dan menceritakan aib saudara.
Tidak dibolehkan. Kalau menceritakan karena itu masuk dalam ghibah. Iya, masuk dalam ghibah. Yang tentunya itu merupakan dosa besar. Kalau dia mencari-cari aib, tentunya itu juga walaupun dia tidak ceritakan ke orang, tapi itu membahayakan dirinya. Dia tidak membahayakan saudaranya. Karena Nabi SAW katakan, man tatabba'a awrata akhi, tatabba'allahu awratah. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan mencari aibnya dan membongkarnya. Walaupun dia sembunyikan dalam rumahnya. Jadi itu ancaman. Hati-hati mencari-cari aib saudara. Iya. Allah akan membongkar aib kita. Dan tidak ada yang bisa menutup apa yang Allah bongkar. Semua kita punya aib. Jangan mencari aibnya saudara kita. Kita paling soleh sekalipun dilihat, tidak ada yang tidak punya aib. Karena kita manusia biasa. Tidak ada yang sempurna. Maka kalau kita sadari itu, jangan mencari aib saudaranya. Karena nanti aib kita akan dibongkar. Aib kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan suami istri yang sebelum berhubungan, sang istri belum haid. Akan tetapi pada saat berhubungan, mengeluarkan darah haid. Apakah berdosa? Kalau mereka mulai di atas hal atau dia bangun karena belum haid hubungan tadi itu, maka tidak berdosa. Dan ketika ternyata tiba-tiba keluar darah haid, wajib dia berhenti. Maksudnya berhenti, nanti kita akan jelaskan itu di hadits-hadits yang akan datang. Berhenti masukkan timba ke sumur. Gitu saja. Iya. Memasukkan timba ke sumur. Berhenti. Ya, tapi boleh dia mencumbuinya lanjut. Di tempat lain. Nanti akan datang itu insya Allah. Pembahasannya. Iya. Bagaimana apa yang halal bagi seorang suami terhadap istrinya ketika dia haid. Akan datang nanti insya Allah. Ada hadits Aisyah. Dia ada hadits juga yang lain, nanti akan datang itu insya Allah. Tapi untuk ini, pertanyaan ini, ada orang datangi istrinya, tadinya belum haid, ternyata saat berhubungan badan keluar darah di atas ciri darah haid, tapi dipastikan dulu ya, di atas ciri darah haid. Karena jangan sampai itu, saat dia berhubungan, ada urat yang lecet, sehingga mengeluarkan darah, itu dipastikan. Dan apakah itu adalah hari kebiasaan haidnya atau tidak? Itu semua dipastikan. Jangan sampai kita tertahan melakukan ibadah. Mendatangi istri gara-gara kita tidak paham itu haid atau tidak. Jadi ketika ada keluar darah haid, langsung tanya istri tak, ini memang waktu haid atau bukan? Kalau dibilang iya memang waktunya, berhenti segera. Dipahamkan? Jangan dilanjutkan menimba air di sumur. Paham mungkin ya? Alhamdulillah kalau anak muda di depan saya senyum-senyum manis. Alhamdulillah. Bagaimana cara mewujudkan kesyukuran yang benar? Caranya kita yakini dalam hati kalau itu kebaikan dari Allah. Setelah itu ucapkan dengan lisan, Alhamdulillah. Setelah itu kita arahkan nikmat itu kepada ketaatan kepada Allah. 3, rukun kesyukuran. Yakini di hati, itu semata kebaikan dari Allah. Ucapkan dengan lisan, Alhamdulillah, dapat nikmat dari Allah. Arahkan kepada ketaatan kepada Allah. Apakah ada dalilnya Ustaz? Ketika kita dapat nikmat atau rezeki untuk ucap Alhamdulillah. Mohon penjelasan tentang bersyukur Ustaz. Untuk saya bisa mensyukur
dengan benar. Dalil hadits Aisyah. Nabi SAW kalau dapat nikmat, beliau katakan alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau beliau dapat nikmah, cobaan yang tidak mengenakan hati, karena Nabi tidak selamanya hidupnya senang sebagai Rasul Allah. Beliau juga dapat ujian bahkan lebih besar daripada ujian kita. Lebih besar daripada ujian kita. Tidak seberapa kita ujiannya. Nabi lebih besar daripada itu. Daripada yang kita rasakan. Tapi sikapnya Nabi kalau dapat ujian, hal yang tidak enak, hal yang bukan nikmat, maka beliau juga bilang alhamdulillah. Ala kulli hal. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wallahu alam. Apakah seorang akhwat bisa memimpin sholat berjamaah di antara sesama akhwat? Bisa. Aisyah sholat berjamaah sesama akhwat. Ummu Salamah sholat berjamaah sesama akhwat. Tapi bedanya di berdirinya imam, tempat berdirinya imamnya mereka. Imamnya akhwat sejajar di shaf pertama dengan akhwat yang lain, dengan makmumnya. Kalau itu banyak shaf, maka dia di shaf itu bukan di depan, tapi di shaf. Itu dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah kalau darah haid perempuan rutin tiap bulan dapat menjadi tanda bahwa dia adalah perempuan subur? Iya, tandanya seperti itu juga. Walaupun itu tidak mutlak. Karena haid itu bukan tanda subur, tapi tanda kalau dia sehat. Haid itu bukan tanda dia subur sebenarnya, tapi itu adalah tanda dia sehat. Iya, tanda dia sehat. Nah, kalau dia sehat, ya terkait dengan rahimnya juga akan sehat. Ketika sehat rahimnya, maka akan mudah baginya nanti punya anak. Tapi itu bukan sebab utama. Bukan sebab pokok. Bukan sebab pokok dari suburnya seorang perempuan. Bagaimana hukumnya? Orang yang tidak berpuasa kemudian mengambil hak orang yang berpuasa. Seperti mengambil makanan dipakai berbuka. Dan apa ganjarannya? Keras. Iya. Marah-marah ini ya. Iya. Mungkin ada yang diambil makanannya di bawah tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya tergantung. Apakah makanan memang dibawa itu khusus untuk yang berpuasa atau tidak? Kalau memang panitia bilang ini hanya untuk yang berpuasa, maka al-muslim ala surutihim. Muslim di atas syarat. Kalau itu syaratnya untuk berpuasa, jangan diambil. Tidak boleh kita ambil. Walaupun itu halal tapi bukan hak kita. Tidak boleh kita ambil. Iya, tapi kalau itu adalah makanan, boleh juga untuk tidak berpuasa, halal untuk kita. Jadi dilihat syaratnya di bawah. Jangan sampai saya bilang boleh, ternyata di bawah tidak boleh. Atau saya bilang tidak boleh, ternyata boleh. Jadi jangan tanya ke saya, tanyakan ke bawah. Siapa panitianya di bawah? Itu yang ditanya, Pak, halal gini. Kalau dia bilang, halal, langsung. Ya. Kalau dia bilang, enggak, tunggu sisa. Ya sudah, sabar sampai ada sisa. Tinggal begitu saja. Tanya di bawah, tanya di bawah. Apakah perbedaan antara mayit laki-laki dan perempuan? Seperti rahimahullah untuk laki-laki dan rahimahullah untuk perempuan. Apakah sahih ucapan tersebut? Iya, kalau itu terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazahnya, boleh kita bedakan. Kalau laki-laki rahimahullah, kalau perempuan rahimahullah. Hu sama ha dalam masalah ketika kita mendoakannya. Adapun sholat jenazah itu bisa satu domir saja. Perempuan Allah, laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu wasi madakhalahu wa akrim nuzulahu. Kalau laki-laki, perempuan juga boleh.
Tidak perlu diganti domirnya. Iya, boleh kita tetap baca Allahumma gfir lahu warhamhu wafi'fu anhu wasi madkhalahu akrim nuzulahu. Boleh kita pakai itu. Karena orang kalau sudah meninggal, mayatnya ada di hadapan kita, itu semua namanya mayat. Bahasa Arabnya mayyit. Mayyit itu sama antara laki-laki dan perempuan. Sama antara laki-laki dan perempuan. Wazan fa'il. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Afan Ustadz pernah mendengar hadis tentang Nabi ketika sujud, Nabi jidatnya menyentuh lantai tanpa sujud, baru kemudian makmum bergerak untuk sujud. Bagaimana kedudukan hadis tersebut? Sahih. Para sahabat itu tidak bergerak sampai Nabi sudah dibawa. Karena tidak boleh mendahului imam. Itu saja. Tapi gerakannya bukan takbirnya. Bukan takbirnya. Kalau takbirnya Nabi takbir sambil bergerak ke bawah. Iya. Itu penukilan bahwa kita tidak boleh mendahului imam. Harus setelah imam. Iya. Itu bentuk kehati-hatiannya para sahabat. Supaya tidak mendahului imam, mereka tunggu dulu sampai Nabi ke bawah baru mereka turun. Afan Ustadz tadi maghrib di tempat akhwat telah tidak kedengaran seperti speaker atau tidak sampai suara imam di tempat akhwat. Apa kami para akhwat boleh sholat berjamaah sendiri? Boleh. Memang tadi kita lagi rusak. Iya, speakernya sehingga adzan tidak kedengaran, qomat tidak kedengaran. Iya. Jadi boleh bagi perempuan untuk sholat sendiri-sendiri. Boleh. Dan boleh juga untuk berjamaah di antara mereka. Boleh juga berjamaah di antara mereka. Dibolehkan. Tidak bersamaan dengan jamaah ikhwah. Tidak apa-apa, tidak harus. Tidak harus bersamaan dengan jamaah ikhwah. Atau kami harus menunggu ikhwah selesai sholat? Tidak harus. Perempuan itu boleh sholat saat adzan. Kapan masuk waktu sholat? Maka boleh dia langsung sholat. Karena perempuan tidak wajib berjamaah. Itu yang harus kita pahami. Ketika perempuan itu tidak wajib berjamaah, maka dia tidak ada hubungannya dengan qomat di masjid. Saya ulangi, supaya tidak salah paham. Hukum dasar perempuan tidak wajib berjamaah, ikut laki-laki. Sehingga dia tidak ada hubungannya dengan iqomat di masjid. Dia hanya punya hubungan dengan adzan, masuknya waktu. Masuknya waktu. Boleh dia sholat sebelum jamaah laki-laki di masjid sholat? Boleh. Tidak harus tunggu jamaah laki-laki selesai baru dia sholat. Nah, yang dia harus tunggu itu kalau dia ingin ikut berjamaah dengan laki-laki. Maka tentunya harus dia tunggu iqomatnya di laki-laki. Wallahualam. Saya seorang pengajar ilmu tajwid. Sebagaimana orang-orang berilmu mengajarkan pentingnya kita mengetahui bahasa Arab agar tahu di mana bacaan kita untuk berhenti dan melanjutkan bacaan. Jika tidak mengetahui maka menyebabkan kesalahan jali yang bisa merubah makna dan bisa jatuh ke hukumnya haram. Pertanyaan saya, bagaimana jika saya mengajar ilmu tajwid namun tidak mengetahui bahasa Arab? Tidak harus sebenarnya ya. Iya, karena Quran itu bahkan ya dia bukan diroyah tapi riwayat. Quran itu dibaca berdasarkan riwayat. Bahkan kaidah bahasa Arab walaupun dia selisih kaidah bahasa Arab, itu yang diutamakan riwayat bacaannya. Bukan diroyah, bukan kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab diambil dari Quran, jangan dibalik. Kalau kita bilang Quran diambil dari bahasa Arab, berarti harus dulu belajar bahasa Arab baru Quran. Enggak. Baca Quran itu cukup kita belajar ilmu tajwid. Iya.
tanda berhenti, ya wajib berhenti, boleh lanjut yang dipelajari di ilmu tajwid. Maka kita sudah boleh mengajarkannya. Kita sudah boleh mengajarkannya karena dia punya hukum khusus. Punya hukum khusus karena dia adalah ilmu riwayat. Sekali lagi Quran ilmu riwayat. Bukan ilmu dirayah. Iya, walaupun kaidah bahasa Arab diambil dari Quran. Diambil dari Quran. Wallahu alam. Ustaz, apa yang harus dilakukan akhwat apabila tidak mendengar suara imam yang sholat di masjid? Berarti sama semua kasusnya kaum muslimat ini tadi ya. Iya. Tapi mengetahui jemaah ikhwat sedang sholat. Apakah akhwat sholat sendiri atau berjamaah sendiri? Sama semuanya ya. Iya, alhamdulillah karena mereka tidak janjian juga bertanya. Iya, jadi sudah dijawab tadi, boleh dia sholat sendiri dan boleh mereka berjamaah sesama mereka. Ustadz, bagaimana hukumnya? Saat berhubungan dengan suami, ternyata darah haid masih ada keluar. Padahal seorang istri sudah mandi wajib dan merasa sudah bersih dari haid. Apakah berdosa di saat berhubungan suami istri ini darahnya masih ada keluar? Ini nanti dibahas ya. Iya, nanti ada masalahnya ini. Apakah itu keluar setelah keluar tanda suci atau sebelum keluar tanda suci? Terus apakah keluar itu darahnya saat masih ada jadwal haidnya atau sudah lewat jadwalnya? Ini semua butuh dikaji. Butuh dikaji. Dan ini akan datang. Kita ini baru 3 hadis. Baru 3 hadis. Iya. Dan ini mungkin sudah terjadi. Tidak apa-apa kita akhirkan saja. Kecuali baru terjadi tadi. Kita mau qadha, ini baru. Iya. Nanti kita akhirkan. Pekan depan sudah didapat sedikit ini. Terkait dengan orang yang keluar kembali darah setelah masa suci keluar. Nanti kita bahas insyaAllah. Pekan depan mungkin sudah masuk. Apakah boleh mengambil ilmu atau bertalaki tajwid pada guru yang tidak diketahui akidah dan manhajnya? Sebab ilmu yang ingin diambil murni tentang ilmu tajwid. Apakah tidak ada ahli sunnah yang baik akidah dan manhajnya untuk kita belajar tajwid kepadanya? Kalau tidak ada, bisa. Tapi kalau ada, maka tidak boleh. Walaupun hanya ilmu tajwid, setelah itu kita memujinya, akhirnya hati kita condong kepadanya. Akhirnya karena kita kagum terhadap tajwidnya, akhirnya apapun dia bilang kita ikuti. Ini masalah hati ini. Masalah hati. Susah kita atur. Makanya Allah Subhanahu wa taala memutus kecondongan hati kepada orang zalim. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kamu tarkan, jangan kamu condong kepada orang yang zalim. Ahli bid'ah itu orang paling zalim. Iya. Orang paling zalim. Tidak boleh kita condong kepadanya. Sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka, kata Allah. Bahaya itu. Sekarang kita cinta tajwidnya, setelahnya itu kan masalah. Iya, jangan masuk di situ. Masih banyak orang-orang yang benar dan baik akidahnya. Iya, yang kita bisa belajar kepadanya. Apakah boleh meminum obat penahan haid jika menjalankan ibadah umroh? Boleh, kalau tidak membahayakan. Kalau tidak membahayakan, boleh. Iya. Tapi kalau dia hitung-hitung hari haidnya, maka sebenarnya dia bisa atur.
Misalnya dia pergi umroh, dia akan haid di awal dia pergi berangkat. Sudah kan tidak apa-apa. Dia akan menetap di Madinah, misalnya 5 hari. Itu kan nanti sisa 2 hari lagi. Ketika dia pindah ke Makkah, tidak apa-apa. Berihram saja di Mikot, di Bir Ali, Dzul Hulaifah. Cuman nanti tinggal dia tidak tawaf. Kan dia tidak tawaf. Nanti tunggu suci dari haid, baru dia tawaf. Tapi kalau dia misal ini, dia biasanya haid akhir. Dia ini akan dapat haidnya nanti di Mekah. Maka dia sebenarnya atur. Jangan ke Madinah atau dia ke Madinah dulu, baru langsung berangkat sendiri dulu ke Mekah. Kasih tahu ke pembimbingnya atau pihak itu. Kan tidak apa-apa, dia berangkat sendiri langsung ke Mekah dengan mahramnya misalnya. Ke Mekah supaya dia umroh sebelum datang masa haidnya. Sebelum datang masa haidnya, itu semua bisa diatur. Kalau umroh ya, beda kalau haji. Karena haji itu harinya tertentu. Harinya sudah ditentukan, tidak bisa kita atur. Hari ke-8 harus ke Mina. Dari Mina hari persiapan untuk hari ke-9 ke Arafah. Dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lempar jumroh. Sembeli pergi tawaf. Itu kan sudah dihitung dari 8, hitung sampai 13 tasyrik. Lewat dari itu tidak bisa. Maju dari itu tidak bisa. Ini haji. Kalau umroh harusnya seorang atur daripada minum obat penahan haid. Iya. Karena obat penahan haid butuh keterangan dokter. Maka lebih baik diatur perjalanannya. Kalau dia sudah perempuan yang punya kebiasaan, diatur perjalanannya. Itu yang harus diperhatikan. Wallahu alam. Apa Ustaz izin bertanya, dalam syariat Islam, apakah pembalut sekali pakai wajib dibersihkan dulu darahnya baru boleh dibuang ke tempat sampah? Tidak ada. Tidak ada kewajiban, cuman ini darah najis. Begitu saja. Ketika itu adalah darah najis, kita tidak boleh buang sembarang. Nanti kena pakaiannya orang, diinjak sama orang, sehingga najisnya yang tersebar. Jadi ini lebih ke menjaga supaya najis itu tidak kemana-mana. Iya, boleh kita buang, yang penting bukan di tempat yang biasa orang injak. Karena kan tidak boleh kita buang air di jalan, tidak boleh kita buang air di bawah pohon berteduh. Kenapa? Karena akan najis. Maka demikian pula darah haid. Tidak boleh kita buang ke jalan. Tidak boleh kita buang di bawah tempat berteduh. Tidak dibolehkan. Tidak boleh kita buang di sumber air. Tidak boleh. Karena akan membuat najis. Itu saja. Adapun kalau kita taruh di plastik, kita buang baik-baik dan itu di tempat sampah. Tidak perlu dicuci dulu. Tidak perlu dicuci dan bersihkan. Itu lebih fokus kepada najisnya. Mohon nasihatnya Ustadz untuk suami saya yang masih suka menonton film. Sebutkan ini ya, film porno. Sebelumnya sering ingatkan untuk berhenti. Dan belum berjanji untuk berhenti. Namun saya masih mendapati belum mengulangi kesalahannya. Nasihati lagi. Bersabar lagi. Ya, dalam menasihatinya. Dalam menasihatinya. Untuk si suami, iya, kita nasihatkan padanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat orang yang tidak telanjang saja haram. Tidak dibolehkan. Apalagi melihat hal tersebut. Tidak dibolehkan.
iya, bagi kita untuk menontonnya. Untuk menontonnya. Tidak boleh kita menonton hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuang umur kita untuk menonton, melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau sholat sendiri wajib untuk iqamah, untuk jamaah? Untuk apa ini? Apakah sholat sendiri wajib untuk iqamah? Tidak. Sholat sendiri tidak wajib iqamah. Boleh langsung takbir. Boleh langsung takbir dan sholat. Masya Allah. Ini habis waktu dan masih banyak pertanyaan. Masya Allah. Masih banyak sekali. Mohon maaf. Ya, mungkin karena tadi pembahasannya terlalu panjang. Insya Allah kita usahakan lagi di pertemuan akan datang lebih pendek lagi. Iya. Wallahu alam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.